Mak, oh mak. Iya Bolang, apa Bolang? Masih Momo mak. Oh si Momo dibawa Abah. Hah? Dibawa abah? Momo! Momo! Tidak pede. Ya, kini selalu kena deh nih. Saat ini, kami sedang berada di lokasi budidaya madu galo-galo milik pamanku. Teman di rumah, ada yang pernah mencoba jenis madu ini? Madu galo-galo adalah jenis madu yang dihasilkan oleh lebah kelanceng atau lebih dikenal lebah trigona, teman. Oh iya, untuk menghasilkan madu, paman membuat tempat khusus atau koloni yang dipasang di alam terbuka. Setidaknya ada lebih dari 1000 koloni milik paman yang tersebar di sejumlah tempat. Wih, banyak ya. Kata paman, budidaya madu galo-galo harus memperhatikan lokasi, yaitu yang dekat dengan sumber makanan lebahnya, seperti tumbuhan dan bunga. Cara panennya pakai disedot. Nah, madu. Nah, tuh cara panennya madu. Lebah menyanyi sama teh. Cuma menggigit iyo, tapi tidak menyange. Berbeda dengan madu pada umumnya, madu galo-galo diambil tanpa perlu menghancurkan sarangnya, teman. Bagian sarang yang sudah terisi madu disedot menggunakan alat khusus. Kamu nyedot pakai mesin, tidak boleh pakai tangan baru. Setelah itu, madu akan terkumpul. Maite, ikut sampai madunya kok Maite. Iya, kan disilang kok. Langsung kemari selang. Ah, tuh madu nala dipanen. Jadi masuk kemari. Nah, banyak madu itu. Lama madu galu-galu lang. Tuh iya, namu aja madu mah. Lama ya, sama-sama manis ya. Iyalah. Tapi pastikan selalu hati-hati ya. Lebah ini ukuran tubuhnya sangat kecil, sehingga rentan terjepit oleh tangan dan benda lainnya. Kita buka dulu. Nah, banyak madu lang. Nah. Woi, banyak lah Maite. Mantap lang. Cak. Wah banyak lah Bah. Maite, Iya. barangkali panen sebulan kok Maite. Oh, panen madu galo-galo sebulan 1 kali. Harganya barat Maite. Harga gue 1 liter 1 juta. Mana? 5.000 barat dapat itu Maite. Ciuk bola kok dapat Maite, boleh coba Maite madunya? Ah, boleh ya. Kalau madu galo-galo bisa dicoba langsung atau. Nah, masuk ke Milang. Ah, dah. Minum, Mang. Mama elai. Rasa madunya enak sekali, teman. Ada rasa manis dan sedikit asam. Madu galo-galo sering dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, madu ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit asam lambung. Lang, itu lang. Untuk diminum, ke dibawa pulang. Makasih banyak Maite. Ayo, sama-sama lang. Oh, apa ini Maite? Ayo, hati-hati di jalan. Asik! Terima kasih ya, Paman. Gunung Tangkai Makuliling. Dunia. Iya, lagi. Kita lanjut bertualang lagi yuk. Di kota Pariaman masih banyak lokasi alam yang indah. Lihat saja, sepanjang mata memandang, area persawahan dan hutan di sini masih sangat terjaga. Uni, bang Uni kok. Iya Bolang, kau lagi membuat sembari Huning. Ada apa tuh? Iko nih ya. Iko ada madu galo-galo nih ya. Gua sih kalau agak dicampur ke sembari. Kebetulan sekali ada kakak yang sedang mengolah sumbare alias serabi ala ranah Minang.
Sama dengan serabi pada umumnya, bahan-bahan sumbareh terdiri dari tepung beras, santan, dan garam. Ayo, kita buat adonannya, teman. Campurkan santan, lalu aduk. Adonannya dibuat encer ya. Khalil, tolong masukkan garam tuh. Iya nih. Selanjutnya, adonan yang sudah selesai dibuat menjadi 2 bagian. Biar tampilan sumbareh semakin cantik, campur dengan pewarna makanan. Aduk lagi. Biar tambah lama, awak tambahan madu galo-galo tadi. Oh, iya nih. Saatnya mencetak sumbareh. Masukkan adonan ke dalam kuali, tutup, dan diamkan beberapa saat. Nih, lambu masalah nih. Tindak lang sabantalay. Setelah itu, angkat. Gak cuma jadi kudapan saja. Biasanya sumbareh juga dibuat untuk berbagai acara adat di Pariaman. Mulai dari barale atau nikahan, syukuran, dan lainnya. Lama alay. Iya lang. Lama Yo lama yo. Rasa sumbareh gurih banget. Apalagi ditambah dengan cocolan kuah gula aren. Bebana mandi nakan kawan. Onde mande, lama bana. Nih, masih ada madu galo-galo tadi nih. Masih ada lang. Kok masih ada agak saketek lay. Untuk minuman semua ya. Lah lang. Kasih nih. Yo, sama-sama lang. Perkenalkan kawan, ini si Momo, sapi kesayanganku. Usia Momo sudah 2 tahun loh. Pelan-pelan saja Mo. Biasanya air minum Momo dibuat dengan campuran garam. Tapi kali ini sedikit spesial. Aku tambahkan sedikit madu galo-galo supaya Momo makannya makin lahap dan badannya juga makin sehat. Lang, oh lang, Ya, Pak. apa mo lang aba niyo mangecek o jawi ko niyo aba jua. Ba, si Momo dijual, Pak. Kan ada jauh yang lainnya, Pak. Ya lang, yang sabar ya lang. Dan lagi pulo indukan jawi awak masih banyak. Iku aba butuh pitih bana untuk pengobatan nete yang lagi sakit. Boleh sayang banget sama Momo kok. Aduh, gimana nih kawan? Momo mau dijual sama bapak. Walaupun itu apa nah, Momo harus ada di sekolah. Sekarang kita menuju kebun pisang untuk membantu paman. Pisang adalah jenis buah yang sangat mudah ditanam. Di Pariaman, pisang dipanen untuk dijual ataupun dikonsumsi sendiri. Ya panen pisang alay. Apa? Di kebun milik paman, pohon pisang sengaja ditanam untuk memanfaatkan lahan yang kosong. Ayo, kita ikut paman mencari pisang yang siap ditebang. Itu Majo. Banyak alay Majo. Apa yang bisa Majo? Pisang mambang. Langsung yuk kita tebang pohonnya. Lang, jauh-jauh. Hati-hati ya paman. Alah aku lang, pisang masak aja lah aku ambil ah. Adi Majo, makasih Majo. Assalamualaikum Majo. Yeay!
Paman memberi kami pisang yang sudah matang nih. Kebetulan sekali, perut kami sudah lapar. Hehehe. Kita bawa pisangnya yuk kawan. Lah, awak bakar pisang kali ya? Iya. Awak ada buah kambing sama gula ah? Iya, iya. Pisang dari paman akan kami buat menjadi pisang bakar karambia gulo. Buat kalian yang mau coba di rumah, caranya mudah kok. Bakar pisang di atas bara. Supaya tidak gosong, pembakaran dilakukan lengkap dengan kulit pisangnya ya. Lang, sa ko lang. May gulo lay. Ari. Nah, setelah itu siapkan kelapa parut dan gula pasir. Lalu campur dan aduk sampai rata. Pisang bakar karambia gulo siap disantap. Angge. Angge. Banyak angge. Belum masak lama. Angge. Makan pisang bakar selagi hangat, enak banget kawan. Apalagi ditambah dengan taburan kelapa parut dan gula pasir. Bikin mulut nggak berhenti ngunyah nih. Teman, selain sering dijadikan sebagai pencuci mulut, ternyata pisang kaya kandungan antioksidan loh. Antioksidan bermanfaat menjaga tubuh dari efek radikal bebas agar terhindar dari berbagai penyakit. Bilo, buli dia lah nak kawan-kawan. Iya. Mak, Iya kolang, apa kolang? Mas lu Momo mak. Oh si Momo dibawa abak. Hah? Lu bawa apa? Iya. Kawan-kawan, ke pasar lah. Bolang tunggu bolang. Oi bande anak ko nak mandang awak mengecek deh nyodo, yo bana aja nyo. Tuh, gawat. Si Momo sudah dibawa bapak ke pasar, teman. Ini nggak boleh terjadi. Ayo, kawan, antar aku ke pasar. Capek lah kawan-kawan, mereka pasar tuh TV ko lah. Yo. Si Momo tuh dah capek mas. Oh iya, pasar ternak Pariaman ini adalah salah satu pasar ternak terbesar di Sumatera Barat. Buka setiap hari Rabu. Ratusan jenis ternak diperjualbelikan teman, mulai dari kambing, sapi, dan kerbau. Ayo kita berpencar, cari si Momo sampai dapat. Lang, ala ba sabuk Momo lang? Nak dulu tadi cari nak dulu. Belah. Cari apa? Pasar ternak Pariaman ini juga memiliki keunikan kawan. Para penjual dan pembeli biasanya memiliki kode unik dalam setiap transaksinya. Tradisi ini dikenal dengan marosok. Tangan penjual dan pembeli ditutup menggunakan sebuah kain. Di balik kain, sejumlah kode dimainkan sampai ditentukan harga yang disepakati keduanya. Pak, apa tuh jauh wala? Itu umur 2 tahun. Warna abu-abu, Pak. Oh, ini auto tadi. Hah? Lang. Ba acara ko. Momo ibu doto. Sabar aja dulu, Lang. Oke lah. Acara ko. Pulang alay. Pulang lah. Mo, aku harus cari kamu di mana lagi?
bolang mana nih? Ma, Dek si Momo kan dijual. Lalanya Oto tadi. Dari Malang tahu. Tadi di pasar. Ndak jadi si Momo tuh dijual bak do. Alhamdulillah ete ala sehat. Makanya Momo ndak jadi dijual do. Tuh Momo nyolang. Hah? Momo! Alhamdulillah, wang ndak dijual doh. Lokasi empan atau andalimannya ternyata ada di puncak bukit, teman. Nah, ini dia pohonnya. Bagian yang kita ambil adalah buahnya. Petiknya hati-hati ya kawan, soalnya batangnya berduri tajam. Buahnya sendiri berukuran kecil dan kalau sudah matang akan merah. Jumlahnya banyak bergerombol seperti ini. Empan adalah rempah asli dari Gayo. Rempah yang satu ini memang sangat banyak ditemukan di dataran tinggi Gayo. Biasanya empan tidak dibudidaya secara khusus, melainkan tumbuh liar di hutan belantara atau puncak bukit seperti ini. Aromanya sih seperti jeruk. Gak heran, karena andaliman rupanya masih satu keluarga dengan jeruk. Kalau untuk rasanya mirip seperti merica. Pedas-pedas gitu, teman. Ayo kawan-kawan, kumpulkan empannya. Wah, sudah dapat banyak. Sekarang kita antarkan ke rumah. Kak Putri pasti sedang menunggu andaliman ini. Empan yang tadi aku ambil akan kakak olah menjadi cecah lobster, teman. Semacam sambal khas dari Gayo. Biar cepat jadi, aku dan Fauzan ikut bantu Kak Putri. Kalau Sukurdi dan Mulyan, kalian bermain saja deh, tidak apa-apa. Cara bikinnya sebenarnya mudah sekali, teman. Siapkan bumbu untuk memasak lobsternya terlebih dahulu. Ulek cabai rawit dan cabai merah. Tambahkan bawang merah. Ulek sampai halus. Kemudian tuang bumbu yang sudah halus ke dalam air. Baru deh masukkan lobsternya. Lobster yang kami siapkan ini adalah lobster air tawar ya teman. Dibanding lobster laut, ukuran yang air tawar ini memang lebih kecil. Lalu tambahkan garam untuk menambah rasa. Jadi mau apa? Lobster boka. Tak malino sejak. Boka. Lobsternya sudah hampir matang. Waktunya masukkan mie telur ke dalam tembikar. Ayo nan Mia. Boka, Bo. Ada Boka. Patah-patah. Tambahan mie ini merupakan kreasi dari kami teman. Biar coba sesuatu yang baru. Nah, cecah alias sambalnya sudah halus. Mie dan lobsternya pun telah matang. Warnanya sudah berubah kemerahan. Tinggal tuang tomat deh sebagai pelengkap. Mie lobster cecah Gayo pun siap dihidangkan. Ini sedap deh, ini bang. Woi, ini tes kok bang, sedap kok. Woi, ini sedap deh nih kamera kok. Tunggu apa lagi Kak Putri? Ayo kita santap. Gor Mulyan, mangan mulo dek. Tampilan mie lobster ini sungguh menarik sekali. Mie ditambah nasi putih hangat, kenapa tidak? Dari gigitan pertamanya saja sudah seenak ini. Kulit lobster air tawar ini tidak terlalu keras, cenderung renyah sehingga bisa dimakan langsung. Jangan lupa lobsternya dicocol ke dalam cecah. Tapi bang. Rasanya benar-benar pecah.
Tapi lama-lama kok mulutku jadi panas ya. Pedes banget rasanya. Tuh lihat kawan-kawanku juga. Aduh, malah jadi berebut minum. Tuh kan. Ya ampun, keninya jadi pecah. Ini kan keni peninggalan kakek nenek. Banyak sekali kenangannya. Dibandingkan dengan umurku saja, masih jauh lebih tua keni ini. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, kami tetap akan mengganti keni yang rusak ini dengan yang baru. Keni gayo memang salah satu kerajinan tangan khas dari tempatku, teman. Hanya saja semakin lama, semakin sedikit orang yang bisa membuatnya. Saat ini mungkin tinggal 2 orang saja di seantero gayo yang bisa membuat keni. Aku pun terpaksa berjalan kaki lumayan jauh ke desa tetangga untuk menemui pembuat keni gayo ini, teman. Tapi untungnya di sini udaranya sejuk, jadi tidak terasa melelahkan. Wah, itu kan terong Belanda. Warnanya sudah merah keungu-unguan. Itu artinya sudah matang. Fauzan, pinjam pundak kamu ya. Aku mau petik buah terong Belandanya dulu. Hehehe. Berat kali ku bolang. Jangan dulu ya. Ya berarti ku bolang, Boh. Angkapannya bolang. Ini berarti bolang nih, Boh. Ini bolang. Aduh, maaf Fauzan. Tahan dulu ya. Seperti aku bilang tadi, teman. Kebun kopi menganut sistem tumpang sari. Sukurdi sepertinya juga tidak mau kalah, ikut memetik juga. Buah ini dinamakan terong Belanda karena memang orang Belanda lah yang pertama kali membawa buah ini ke Indonesia pada zaman penjajahan dulu. Enaknya tinggal di dataran tinggi itu ya seperti ini, teman. Selain cuaca tetap sejuk, meskipun di siang hari, pohon-pohon hijau pun ada di mana-mana. Kakek itu sepertinya kesulitan membawa buah kelapanya. Astaga, kakinya terjatuh. Ayo kawan-kawan kita bantu. Kesana kakek. Untung kakek baik-baik saja. Rupanya kakek Ismu ini adalah penjual es kelapa, teman. Hanya saja buah kelapa yang kakek bawa dari kebun tampaknya terlalu banyak. Kalau aku hitung-hitung, totalnya ada 12 buah. Pantas saja ya. Berizin Ben ya. Wan. Ini ikut tempui ke Sarah. Ya, berizin. Wah, terima kasih banyak ya kakek Ismu. Padahal kami hanya sekedar ingin membantu loh. Tapi syukur alhamdulillah, buah kelapa ini bisa aku jadikan bahan tambahan untuk membuat minuman segar. Nah, lengkap sudah bahan-bahan untuk membuat minumannya. Selain terong Belanda, ada kelapa, ada juga nanas, jambu batu, hingga pepaya. Ini pasti enak. Cara membuatnya pun sangat mudah. Selagi Fauzan mengupas kelapa, Mulyan memotong-motong terong Belanda. Terong Belanda yang sudah dipotong, selanjutnya aku ulek hingga halus. Terongnya sengaja diulek untuk memberi warna merah pekat pada air kelapanya, biar makin menambah selera, teman. Setelah itu terong Belanda yang sudah diulek dituang ke dalam buah kelapa. Oh iya, biar tidak tumpah, air kelapanya dipindahkan dulu ya, teman. Terus tambahkan irisan nanas, pepaya, hingga jambu batu ke dalam kelapa. Segar sekali. Tinggal beri es batu,
Sop buah ala si bolang pun jadi. Nah, sekarang waktunya menikmati. Airnya terasa manis, teman. Meskipun tidak memakai tambahan gula sama sekali. Dah sedap nih, Boh. Dah senjan. Dah senjan, Boh. Dah belang. Dah belang. Diseruput seperti ini, rasanya benar-benar nikmat. Ayo kawan, habiskan sebuahnya. Hehehe. Nah, pasti benar yang ini rumahnya. Soalnya itu kelihatan ada yang sedang membuat geni. Alang, main apa yang main alang? Kalau sudah kan kamu nung Kira-kira uang kami cukup tidak ya untuk membeli geni? Kesampetin apa? Ayo kawan-kawan, kita tanya dulu pembuatnya. Waalaikumsalam. Hari sih kami. Muna. Kami membeli kening. Iya. Kening kakao sama pecahan. Ini genap hete. Iya. Kini selalu kenap deh nih. Alah kami doa ya. Maikin kam deh. Kita terus di murung-murung kuna. Ah, pas kita mayarnya puas. Wah, tentu saja aku mau paman. Kapan lagi ya kan mencoba langsung bikin geni dengan tangan sendiri. Oh iya, ini namanya Paman Husni. Bersama sang istri, Paman Husni adalah satu-satunya pembuat geni yang masih tersisa di seantero Gayo, teman. Ayo, ajari aku paman. Siapa tahu aku dan kawan-kawan bakal seperti Paman Husni, jadi penerus pembuat geni Gayo. Hehehe. Pada masanya, geni Gayo sangat tersohor, teman. Ukirannya yang indah membuat geni Gayo lain daripada yang lain. Jadi, cara bikinnya, tanah liat sebagai bahan pembuat geni ditumbuk terlebih dahulu di dalam lesung. Selain mudah dibentuk, tanah liat yang ditumbuk hingga halus akan menghasilkan gerabah yang keras dan tidak mudah pecah. Tapi jangan terlalu lembek atau keras karena justru akan sulit dibentuk. Setelah dirasa pas, baru diletakkan di meja putar. Nah, proses inilah yang paling sulit. Soalnya kita dituntut fokus. Sambil tangan kiri memutar meja, tangan kanan menekan tanah liat. Jika belum terbiasa sepertiku, maka ketebalan dindingnya tidak akan merata, teman. Tentu jauh berbeda dengan Paman Husni. Tangannya sudah begitu terampil. Fungsi meja putar ini untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Hasilnya bermacam-macam. Bisa jadi tempat minum, wadah memasak, hingga asbak. Lang, ini ngomong nih, Wen. Oh, tulisan cek. Oh, kita tunung nih. Berkah? Kati ini kita ukir nih. Dah, kita tunung dah. Selanjutnya, geni harus dibakar di dalam sekam. Ini supaya tanah liatnya menjadi lebih padat, kuat, dan keras. Tapi, kata paman, geninya mesti dibakar seharian. Mana sempat memberikannya kepada kakak kalau gitu. Lang, Wen, iya. Ya, ini deh makan, Boh. Lalu yang ini deh, oke? Nggak pecah, Mion. Boh. Wah, Paman Husni baik sekali. Kami diberi geni yang baru. Kakak pasti senang. Terima kasih ya, Paman. Nanti kami main ke sini lagi ya. Kami bantu-bantu lagi bikin geninya. Hehehe. Jam segini, kakak pasti sedang beres-beres rumah. Nah, benar kan dugaanku? Kak Putri tengah menyapu halaman. Sebagai kakakku yang tertua, Kak Putri ini memang rajin sekali, teman. Ayo kawan-kawan, kita kasih keningnya kepada kakak. Kak, ini
Nu belangi pedi ke? Warna hitam mewah min ke? Si pecahna coklat ke? Coklat. Boh tak berizin, kam enti lupen ngaji boh? Boh, sholat mulu, ngaji. Boh, boh tak ulangnya, diri kusuh. Semoga kali ini keningnya tidak pecah lagi ya kak. Baiklah kak, ayo kawan-kawan pulang dulu ke rumah untuk ganti baju. Habis itu baru kita pergi mengaji.